Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku kita pada saat ini bersama Tuhan di waktu fajar. Buku ini menceritakan bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, yaitu kita umat-umatnya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh pemirsa dimanapun berada, biarlah kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Di sini judulnya yaitu Dialah Raja Kekal. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama membuka di dalam 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Tuhan yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Pembahasannya, pernyataan akan dirinya yang Tuhan telah berikan di dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti. Tetapi selebihnya kita tidak boleh melewatinya. Kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka keadaan Tuhan itu. Tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Masalah ini belum diberikan kepada kita untuk dipecahkan. Tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami Tuhan. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang keadaannya. Di sini berdiam diri itu lebih baik. Yang Maha Kuasa itu berada di luar jangkauan perbincangan. Ya, di bait yang pertama ini kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu berkuasa, bagaimana Dia mengendalikan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Walaupun kita sebagai manusia biasa, mungkin kita tidak dapat menyelami atau memahami maksud-maksud Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan ketekunan doa kita, yang Maha Kuasa dapat memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu dapat membuat kita bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Di sini juga dikatakan tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami Tuhan. Tetapi dengan doa-doa kita, bagaimana kita lebih dekat kepadanya, maka kita akan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara bapa dan anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Manusia tidak boleh ikut campur dalam kerahasiaan yang maha tinggi. Kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan sebagaimana anak-anak kecil. Tetapi sebagai anak kecil, kita bisa mengasihi dan menuruti Dia. Gantinya berspekulasi tentang keadaannya atau hak istimewanya. Biarlah kita memperhatikan kata-kata yang telah diucapkannya. Dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan? Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 391 dan 392. Ya, jadi para malaikat pun ya tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara bapa dan anak itu mengenai rencana keselamatan itu. Jadi manusia ini tidak boleh ikut campur ya di dalam kerahasiaan yang maha tinggi. Ya, bagaimana kita harus mengimani ya akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita percaya seutuhnya hanya kepada Bapa kita di surga. Dan juga dikatakan biarlah kita memperhatikan kata-kata yang telah diucapkannya. Dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan itu? Ya, jadi apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mungkin waktu kita mempelajari akan firman Tuhan, mempelajari mungkin Alkitab atau buku-buku roh nubuat, ya terlebih dahulu kita meminta akan tuntunannya. Kita meminta supaya pada saat kita membaca buku-buku itu kita dapat diberikan pengertian
Ya, jangan sampai kita salah paham dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan. Tapi biarlah dari hal-hal yang terkecil yang Tuhan sudah contohkan pada saat dia berada di dunia, bagaimana dia menolong orang-orang di sekitarnya, bagaimana ucapan-ucapan bahagia yang Yesus keluarkan dari mulutnya itu dapat memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita pada saat kita membaca ataupun kita mendengar. Dengan cara menyelidiki, manusia tidak dapat menemukan Tuhan. Janganlah seorang pun dengan tangan lancang menyingkap tirai yang menudungi kemuliaannya. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, jadi mungkin manusia jangan sampai kita mencari tahu, oh Tuhan kita itu seperti apa wujudnya dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang pernah ada di dunia ini. Ya, tadi yang saya bilang dari awal, ya, kita dapat mengimani itu. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah bukti kemurahannya bahwa ada tempat persembunyian kuasanya. Karena menyingkap tirai yang menyembunyikan hadirat ilahinya berarti kematian. Tak ada pikiran yang fana dapat menerobos rahasia di mana yang Maha Kuasa tinggal dan bekerja. Hanyalah apa yang ia anggap pantas untuk dinyatakan, itulah yang dapat kita pahami tentang dia. Penalaran harus mengakui suatu wewenang tertinggi itu sendiri. Hati dan kecerdasan harus tunduk kepada yang maha besar. Aku ada. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 401. Ya, jadi tak ada pikiran yang fana dapat menerobos rahasia yang maha kuasa itu. Nah, jadi kembali lagi kita umat Tuhan pada saat ini diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah yang maha pemurah. Dia adalah yang maha tinggi. Ya, bagaimana dia sudah menciptakan kita sesuai gambar dan rupanya. Kalau kita mengingat kembali pada saat Musa dipanggil di atas Gunung Sinai, ya di situ Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa, ya bukan sebagai suatu tubuh yang utuh, tetapi di situ bagaimana dia datang kepada Musa melalui api. Ya di situ pada saat dia menuliskan 10 perintah Tuhan, ya bagaimana suaranya itu Musa bisa mendengarkannya. Ya disitulah Musa, ya dia merasa bahwa dirinya tidak layak. Ya bagaimana Musa dia merasa gemetar, dia merasa takut. Ya inilah bagaimana kita manusia ini, ya kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan itu. Mungkin mata kita akan tersingkap. Ya kita tidak dapat merasakan itu. Tetapi bagaimana dengan kasih Tuhan itu pada saat kita mempelajari firman Tuhan, ya itu akan menyerap di dalam diri kita, dan disitulah terpancar akan kebahagiaan, akan sukacita di dalam kehidupan kita. Bila mana kita memang betul-betul mencari Tuhan kita yang hidup. Ya, dan juga di sini dikatakan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalannya. Inilah bukti kemurahannya bahwa ada tempat persembunyian yang maha kuasa. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita berada di takhta yang paling mulia, yaitu di surga. Inilah kerinduan masing-masing kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa datang ke dunia ini untuk menjemput umat-umatnya. Tapi biarlah pada saat kita di dunia ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita, dengan sepenuh hati kita, sebagaimana Kristus pada saat dia berada di dunia. Dia sudah memberikan contoh-contoh yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Bagaimana dia dapat merangkul setiap orang, bagaimana dia dapat memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus dia memanggil akan ke-12 muridnya. Dengan panggilan yang lembut, dengan ajakan yang lembut, Yesus mengajak mereka.
Ya, mereka tidak dipanggil berulang-ulang kali. Yesus hanya memanggil mereka satu kali dan mereka langsung meninggalkan pekerjaannya. Mereka langsung meninggalkan apapun yang mereka lakukan, mereka langsung mengikuti Yesus. Begitu pula dengan masing-masing kita. Pada saat Yesus memanggil kita, biarlah kita juga boleh menjawab, ya Tuhan, ini saya, utuslah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Kita kembali lagi ke dalam ayat kita, yaitu 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Tuhan yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Ya, jadi biarlah puji-pujian, hormat itu kita hanya tunjukkan kepada Tuhan kita yang di surga. Mungkin masing-masing kita diberikan talenta, diberikan kelebihan. Ya, biarlah semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, biarlah kita gunakan itu untuk memuji dan memuliakan namanya. Jangan sampai itu dapat membuat diri kita merasa kitalah yang hebat. Yaitu sudah menimbulkan rasa kesombongan yang mungkin kita tidak perlu lakukan. Tetapi biarlah apapun yang kita lakukan, kita tetap memuji nama Tuhan, karena Dialah yang patut kita puji. Dan kita juga perlu tahu bahwa di akhir zaman ini, ya, bagaimana setan terus bekerja keras. Ya, dia dengan berbagai cara dia ingin menjatuhkan kita, umat-umatnya. Tapi kita harus mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dialah yang akan sanggup ya menolong kita. Dialah yang akan sanggup untuk menguatkan kita pada saat ujian itu datang kepada kita. Biarlah kita terus berserah kepadanya, maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Ya, Dia juga mengatakan bahwa kuk yang kita atau beban yang kita rasakan terasa sangat berat, tapi pada saat kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka beban itu akan terasa ringan. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan masing-masing kita, dapat membimbing kita sehingga hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus mengandalkan Dia, karena Dialah satu-satunya penebus kita. Dialah satu-satunya penolong kita yang dapat menyanggupkan kita untuk hidup di akhir zaman ini. Ya, mungkin sebagian dari kita atau semua kita masih merasakan mungkin begitu banyak ujian-ujian yang datang. Mungkin kita tidak sanggup untuk melewatinya. Ya, tetapi Yesus pada saat ini mengajak kita, serahkanlah semua beban, kekhawatiran kita kepadanya. Ya, maka semuanya itu akan terasa ringan, akan terasa bahwa diri kita adalah diri yang sangat beruntung, yang mempunyai Tuhan yang hidup, yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Ya, inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Biarlah kita boleh tetap setia di akhir zaman ini, boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa lemah atau kita merasakan hal yang sangat mengganggu kita, tetapi kita harus ingat bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk kita, untuk saudara dan kita semua. Biarlah itu akan menjadi suatu pegangan yang kuat untuk kita, supaya kita tetap terus menjalankan akan misi daripada Tuhan, untuk terus maju, untuk terus melangkah. Ya, dan Tuhan akan selalu membimbing kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat berguna bagi masing-masing kita. Dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya, dan Tuhan memberkati.